Funding yang mencetuskan tentang pentingnya pendidikan sebagai jembatan perdamaian. Ya, itu yang awal kemarin kuliah kita ya. Nanti kalau ada mau bertanya silakan, karena mungkin kemarin kita kurang banyak ya. Waktunya banyak untuk saya kemarin. Selain itu, saya sudah me-WA-kan tentang ideologi dari sebuah kebijakan pendidikan, ya. Yang sudah saya WA itu mudah-mudahan sudah dibaca. Dan kebetulan Anda juga kan belajar tentang filsafat pendidikan, ya. Dulu saya juga mengajar filsafat pendidikan di S3 MP. Jadi kita melihat bahwa kebijakan pendidikan itu tidak bisa lepas dari ideologi dari suatu negara. Nah, itu juga berkaitan dengan sistem pendidikan mereka, ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana di Finlandia, nah mereka ideologinya liberal. Jadi ya berorientasi kepada, liberal sosialis mereka, ya. Jadi mereka berorientasi pada kebebasan gitu. Sedangkan kalau kita di beberapa negara ya, kita terutama Indonesia, mungkin Timur Tengah juga, kita lebih kepada esensialisme. Jadi di sekolah itu ditekankan nilai-nilai masyarakat, ya, bagaimana perilaku, karakter, dan sebagainya. Nah, sedang kalau kita bicara sistem pendidikan di Amerika, itu lebih kepada liberal, bebas. Jadi mereka berorientasi kepada sekolah itu bagaimana membuat anak-anak jadi senang gitu, happy ya, seperti budaya Coca-Cola itu di mana-mana saya senang gitu. Jadi banyak mereka menciptakan model-model pembelajaran yang lebih berarah kepada individu. Ya kalau kita lihat di Amerika itu sistemnya lebih kompetitif antar satu ya, karena mereka itu sangat menekankan kepada kemandirian. Sedangkan kita lebih ke arah kolektif, masyarakat kita itu kolektif, ya. Nah, itu yang kita pelajari kemarin. Jadi, dibaca aja itu yang saya kasih suplemennya. Mungkin nanti kalau ada ingin yang bertanya silakan. Ya, jadi, sekali lagi bahwa sistem pendidikan di semua negara tidak bisa lepas dari ideologi pendidikan mereka yang dipengaruhi oleh, politik ya, sistem politik mereka. Contohnya saja kita melihat bagaimana dulu di Iran itu pernah menjadi sebuah negara kapitalis ya, waktu presidennya Reza Pahlavi. Nah, kemudian dijatuhkan oleh para, mullah ya. Ya, kita tahu pada saat itu Islam radikal menguasai Iran sampai sekarang, ya Islam radikal. Jadi berubahlah sistem pendidikan mereka gitu, ke arah mana. Jadi mereka tidak liberal lagi, tetapi mereka lebih kepada konservatif, ya, konservatif. Nah, ini saya ingin menjelaskan pada Anda bahwa sistem pendidikan di suatu negara sangat dikaitkan dengan ideologi atau politik dari sebuah negara. Ya, oke ya. Nah, itu yang, kemarin kita bicarakan tentang sejarah pendidikan komparatif. Nah, pada saat ini kita ingin mengetahui bagaimana makna pendidikan komparatif. Kalau kemarin sejarahnya, sekarang maknanya apa sih? Nah, secara epistemologi ya, komparatif adalah keadaan yang bersifat perbandingan. Ya, kita tahu to compare, membandingkan, comparison, perbandingan. Komparatif bersifat membandingkan. Jadi pendidikan komparatif itu ilmu yang mengajarkan tentang membandingkan praktek atau sistem pendidikan di suatu masyarakat tertentu atau di suatu negara tertentu. Jadi ketika Anda belajar pendidikan komparatif, sebenarnya bisa kita compare antar negara, bisa kita compare antar wilayah. Misalnya saja, mengapa
pendidikan di Indonesia itu leader-nya itu adalah Yogyakarta dan Jakarta misalnya. Apa sebabnya? Ya kita compare, mengapa, eee, di tempat-tempat lain Sumatera saja yang tidak jauh dari Jawa juga cukup jauh ketinggalannya. Apalagi kita bandingkan dengan Indonesia bagian timur gitu. Di mana sebetulnya kekurangan-kekurangan yang terjadi? Nah, Anda sebagai pelaku pendidikan, di lembaga pendidikan tentu ingin tahu, apa penyebab dari tertinggalnya? Kan sama-sama merdekanya, sama-sama Indonesianya, apanya gitu ya, apanya? Kenapa rata-rata di Jawa ya, kalau di Indonesia itu dipimpin biasanya sekolah-sekolah itu Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung. Ya, Bandung ya. Jawa Timur aja kadang sering ketinggalan di sekolah menengahnya. Ya, apa penyebabnya? Nah, itu apa, kekuatan-kekuatan, ya kita pakai SWOT. Kekuatan-kekuatannya apa? Kelemahan-kelemahannya apa? Gitu ya. Sisi mana yang masih bisa diisi, gitu. Jadi, kita meng-compare itu tentu ada maksudnya. Kita ingin melihat gambaran, oh di sini kekuatannya ini, di sini kelemahannya ini. Apa yang bisa kita kuatkan untuk hal-hal yang lemah di wilayah kita, ya. Nah, hasil dari beberapa banyak penelitian ya, kenapa Jawa lebih dibanding luar Jawa? Ya karena SDM, sumber daya manusianya, sumber daya gurunya, sumber daya ngambil kebijakan di dalam pendidikan, dan kemudian juga karakter, ya karakter. Nah, kemarin itu kan banyak siswa sekarang yang sudah berani mengadu, sekolah nggak pernah ada gurunya diadukan ke presiden. Nah, gitu ya, kemajuan ini. Jadi di luar Jawa itu, penelitian kami juga membuktikan, guru tidak banyak yang berkomitmen tinggi untuk suatu tugas, ya. Kontrol sosial lemah di sana. Kalau di sini coba, ya, udah 2, 3 kali nggak masuk, udah namanya kondang ke mana-mana. Ya, kondangnya kondang nggak bagus gitu ya. Jadi kontrol sosial, kesadaran dari masyarakat lingkungan itu mengontrol jalannya suatu pendidikan. Lebih-lebih sekolah yang favorit. Wah, itu dilototin oleh komite sekolah, orang tua murid, stakeholder. Itu yang membuat mereka menjadi harus siap berkomitmen. Jadi nggak enak sebenarnya kita ngajar di sekolah-sekolah favorit itu. Kontrol sosial begitu tingginya. Nah, jadi itulah yang manfaat kita belajar pendidikan komparatif, ya. Nanti caranya bagaimana kita meng-compare. Ya, next time ya. Sebentar ya, ada yang totok-totok pintu. Bentar bentar. Oke, kita lanjut ya. Ya, pendidikan perbandingan lebih menekankan pada pengetahuan tentang cara membandingkan. Ya, bagaimana kita membandingkan nanti ya, apanya yang kita bandingkan. Dapat dikatakan bahwa pengertian pendidikan komparatif secara epistemologis dimaksudkan sebagai ilmu yang mengajarkan prosedur membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda, baik antar daerah maupun antar negara. Jadi pendidikan komparatif ini memberi kita kemampuan untuk membandingkan, ya, membandingkan baik antar wilayah maupun antar negara, ya. Antar wilayah atau antar negara. Yang nanti
Setelah kita paham bagaimana membandingkan, maka kita akan mencoba ya mengimplementasikan. Mungkin nanti Anda juga bisa kita tanya jawab itu di tempat Anda seperti apa kelemahan-kelemahannya. Mulai Anda berpikir gitu loh, di mana sisi kelemahan-kelemahannya, ya. Apakah ideologi pendidikannya itu tidak jelas, ya? Karena banyak tokoh yang mengatakan, kegagalan dari pendidikan kita itu sebenarnya adalah kita kurang siap ketika melakukan sebuah perubahan. Perubahan itu sering sekali dilakukan karena keinginan dari pengambil keputusan, ya. Ya seperti sekarang inilah, jadi bingung gitu ya, semua dirubah namanya, kenapa kalau itu dilanjutkan? Nah itu ya, kenapa kok penerimaan mahasiswa ya siswa baru aja ditukar namanya? Ini kan ego banget gitu loh. Apakah benar kurikulum merdeka itu jelek semua? Apa udah dipahami belum kurikulum merdeka itu? Kenapa diganti lagi pakai dip-dip itu? Nah ini jadi apa, mata kuliah kita ini Anda harus pakai kacamata pedagogi kritis, ya. Anda harus bisa mengkritisi, karena itulah kita di sini menganalisis, ya. Tanpa analisis yang besar yang benar kita tidak tahu bagaimana kelemahan dan kekurangan dalam suatu sistem pendidikan, ya. Jadi pasang, kacamatanya adalah kacamata pedagogik kritis, oke ya. Jadi bisa dibandingkan antar negara, ya nanti kita bandingkan antar negara. Nanti saya kasih contoh misalnya salah satu ya, oke. Kemudian pengertian pendidikan komparatif secara terminologis adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan ya dalam suatu negara maupun antar negara yang menyangkut. Jadi yang kita lihat adalah sistem-sistemnya yang tadi dipengaruhi oleh ideologi dari sebuah negara. Yang sangat berpengaruh itu adalah ideologi tadi. Bisa-bisa liberal seperti Iran itu langsung berubah menjadi radikal, Islam radikal gitu ya. Radik itu kan akar, di mana di Iran itu kan perempuan tidak boleh sekolah. Jadi perempuan-perempuan yang sudah biasa sekolah itu langsung begitu ada ideologi berubah, mereka tidak lagi boleh sekolah gitu. Nah ini begitu revolusinya perubahan dari sebuah sistem pendidikan dipengaruhi oleh politik, ya dipengaruhi oleh ideologi. Ya, oke. Ya, mari nanti ya kalau ingin bertanya silakan dong kita ke S3 itu kan diskusi gitu ya. Nanti bentar ya. Jadi pengertian tadi pendidikan komparatif itu sekarang menjadi sebuah disiplin ilmu, dipelajari di seluruh dunia, pendidikan komparatif itu. Apalagi ketika mau memberi bantuan atau kita mau intervensi atau juga berbagai macam bantuan-bantuan gitu ya. Nah, mereka akan melihat dari sisi pendidikan komparatif, gitu ya. Misalnya kita ingin membantu dengan pakar-pakar yang ada. Ya, seperti pernah saya ceritakan di Indonesia bagian timur itu membaca merupakan sesuatu yang masih sulit gitu, membaca, ya, membaca. Sehingga banyak beberapa funding di beberapa negara maju itu menciptakan bagaimana bisa membantu masyarakat terpencil di Indonesia. Tentu dia akan mempelajari dulu seperti apa pendidikan di sana, bagaimana secara sosiologis masyarakatnya, bagaimana budayanya. Maka dia menciptakan model-model pembelajaran. Sama hal juga yang Anda lakukan ketika Anda ingin membantu guru-guru untuk memberikan keringanan mereka di dalam mengajar.
Kita kan menciptakan model-model pembelajaran atau bahan ajar. Nah, itu kita harus melihat dulu, saat ini seperti apa mereka. Nah, itu yang kita pelajari di dalam pendidikan komparatif. Jadi sistem pendidikan formal, non formal, dan informal. Apa kaitannya sistem pendidikan formal dengan informal? Dekat sekali, ya, dekat sekali. Informal kan keluarga. Keluarga tidak mendukung nilai-nilai yang diminta oleh sistem pendidikan formal, guru kewalahan. Di dalam ilmu pendidikan dikatakan inkonsistensi nilai antara di sekolah dan di rumah itu akan membuat sistem pendidikan formal itu kewalahan. Nah, ini yang sebagian besar kita alami, tentang kebersihan, komitmen, disiplin, ya, interaksi yang harmonis, komunikasi yang sopan, perilaku yang baik, gitu loh. Kalau itu sangat berbeda antara sekolah dengan rumah, itu sekolah kewalahan. Kenapa kewalahan? Harus menanamkan lagi dari awal. Sementara yang siswa lain itu sudah memiliki. Maka di dalam pendidikan sebenarnya yang paling mudah kita mengajar jika kelas itu homogen. Homogen. Rendah-rendah sekalian semua. Tinggi, tinggi sekalian. Ya, tinggi tingkat budayanya atau karakternya, tinggi IQ-nya lah, itu mudah kita mengajarkan. Nah, kalau rendah semua ya dimulai dari awal, yang seperti saya katakan itu. Heran sekali kita mengajari anak itu cukup 3 bulan bisa membaca. Mengapa di Indonesia bagian timur 5 tahun di sekolah nggak bisa membaca gitu. Salahnya di mana? Nah, kita compare. Bagaimana di Jogja, bagaimana di sana. Yang saya sebut-sebut itu kebetulan di Sumba ya, mahasiswa saya S3 mengambil disertasi itu di Sumba. Ya mungkin di sini ada orang Sumba juga. Sumba itu. Karena kentalnya penggunaan bahasa lokal membuat anak menjadi sangat sulit belajar bahasa. Coba bayangkan kalau semua buku itu berbahasa Indonesia dari kelas 2 sampai kelas 6, anak itu tidak bisa mengikutinya. Untung saja dia naik terus saja sampai kelas 6 tapi nggak bisa membaca. Terus apa yang dia pelajari? Kenapa dia bisa kelas 6? Nah, ya kan timbullah pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, di sini juga nanti ada 2 pendapat, dualisme paradigma. Ada yang mengatakan bahwa sekolah itu tidak berhak untuk anak tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, kan ada pendapat seperti itu. Tapi ada yang mengatakan kalau tidak memenuhi standar-standar ini, mereka tidak boleh untuk naik ke kelas berikutnya. Nah, ini nanti Anda kasih komentar, ya. Ada 2 paradigma atau pandangan, ya. Kalau mereka yang pakai standar, ya kalau tidak memenuhi standar ini ya nggak boleh naik kelas. Tapi kalau mereka yang memakai pendekatan humanis, esensialis, ya, mereka mengatakan bahwa sekolah tidak berhak untuk membuat anak tidak melanjutkan sekolahnya. Jadi mana yang kita pakai? Ya, mana yang kita pakai? Nah, kalau orang esensialis mengatakan bahwa sekolah itu adalah tempat sosialisasi nilai-nilai masyarakat, transmisi sosial, mempelajari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, kalau aliran yang lain, misalnya seperti liberal, sekolah itu adalah tempat inovatif, kreatif, ya. Seseorang itu mampu untuk mencipta, mandiri. Oke, ya. Kemudian juga menyangkut teori dan praktek pendidikan.
bagaimana teori-teori dan praktek pendidikan yang ada. Ya. Ini tidak bisa lepas juga dari ideologi tadi, dari pandangan negara terhadap pendidikan. Misalnya kita contohkan, Amerika dan Eropa aja kadang berbeda. Kalau Amerika itu lebih liberal, lebih mengutamakan kebebasan dan kemandirian, sedangkan Eropa kita kenal ya, kita sebagai jajahan Eropa, pendidikan itu lebih ke arah kedisiplinan, perilaku, ya kedisiplinan dan perilaku. Maka sangat dituntut yang namanya karakter, dituntut kesopanan, kepantasan. Jadi tekanan-tekanannya berbeda, maka praktek pendidikannya juga berbeda. Ya, yang paling banyak mempengaruhi yang ketiga, latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, budaya, ini mempengaruhi sistem pendidikan. Ekonomi, kita tidak bisa membandingkan kita misalnya dengan Singapura. Kenapa lebih bagus? Ya, mereka hanya 6 juta loh. Penduduknya 6 juta. Dengan ekonomi tingkat penghasilan per kapita sangat tinggi. Jadi fasilitas-fasilitas yang baik itu dibuatkan negara dan itu sangat mempengaruhi terhadap proses pendidikan. Nah, satu lagi yang kita lihat misalnya di beberapa daerah, di Jogja saja kita SMP, SMA harusnya sudah banyak yang dipraktek. Ya, laboratorium, kelengkapan-kelengkapannya. Tapi apa yang terjadi? Sekolah-sekolah yang mana saja yang ada kelengkapan-kelengkapan itu? Belajar bahasa ada laboratorium bahasanya, belajar IPA ada, belajar PKN ada. Jadi kalau mereka kan sekolahnya sangat luas. Berapa banyak sekolah-sekolah swasta di tempat kita tidak layak disebut sebagai sekolah? Halamannya aja nggak ada. Dulu itu bekas rumah tinggal. Coba nanti kalian lihat, ya mungkin ada juga sebagai pelaku pendidikan tahu, ketika kita ada kebijakan RSBI, itu kan harus ada syaratnya. Minimal sekolah itu luasnya kalau saya tidak salah 2.000 meter persegi paling minim. Nah, sekolah-sekolah di luar yang saya lihat, itu bisa hektar sekolahnya. College ya, college. Misalnya saja olahraga, lapangannya banyak bermacam-macam. Tadi setiap pelajaran itu ada tempat untuk mengimplementasikannya. Sedang kita sekolahnya ada berapa biji yang sekolah seperti itu? Nah, inilah kita bandingkan. Jadi kita tidak hanya mengambil sistem proses belajar mengajarnya gitu. Tapi kita juga harus melihat latar belakangnya. Tadi saya sudah banyak bicara politik. Kemudian kita bicara lagi tentang budaya. Ya, Mbak, Bu Endah di mute Bu Endah. Di mute Bu Endah. Bocor. Di mute, mute. Ya. Nah, jadi itu ya, budaya. Kalau di dalam budaya disebut sebagai tingkat peradaban. Biasa nggak membaca anak-anaknya? Ya bagaimana bisa membaca orang tuanya ketika di rumah nggak pernah ada langganan apapun karena nggak mampu. Berapa banyak masyarakat kita di pedesaan itu hidupnya cuma makan, sekolah, begitu aja kan. Tidak bisa memberi fasilitas apapun dan orang tua tidak bisa diajak bicara apapun. Karena
ketidakmampuan secara ekonomi dan juga secara pendidikan. Nah, anak-anak seperti ini diminta bersaing dengan anak-anak dari keluarga yang tadi memiliki nilai-nilai yang cocok dengan sekolah, gitu. Nah, ini menjadi sebuah problem yang cukup besar, ya, cukup besar. Nah nah ini harus kita lihat ketika kita mau meng-compare suatu masyarakat, ya. Bagaimana lingkungan keluarganya, bagaimana dinas pendidikannya, bagaimana kelengkapan, bagaimana jadi tidak sekedar kurikulumnya, tapi kelengkapan-kelengkapan inilah yang membuat maju mundurnya suatu pendidikan, gitu, ya. Ya, baru istilah pertama ya, epistemologi tadi ya. Yang kedua, disebut juga sebagai comparative education. Ya, ada dua istilah ya perbandingan itu. Ada comparative education, ada comparative of education. Nah, ada yang mengatakan dua-dua pakai perbandingan, tapi sebenarnya berbeda gitu. Pendidikan perbandingan, ilmu yang mengajarkan cara membandingkan pendidikan itu. Inilah yang kita pelajari, ya. Kita pelajari. Sedangkan perbandingan pendidikan, ilmu yang mempelajari hasil-hasil perbandingan antar sistem pendidikan antar bangsa. Kita sebenarnya adalah bagaimana membandingkannya. Nah, sedangkan perbandingan pendidikan itu mempelajari hasil-hasil dari komparatif tadi. Comparative education dilanjutkan gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Ya, sedikit bedanya. Kalau yang satu ilmu membandingkan, yang satu mempelajari ilmu-ilmu hasil perbandingan. Itu ya. Pengertian secara terminologis merupakan bersifat konseptual dengan merujuk pendapat para ahli, ya. Jadi tadi yang perlu diingat adalah kita saat ini belajar tentang bagaimana membandingkan pendidikan satu wilayah dengan wilayah lain. Nah, kemudian kalau kita mau melanjutkan, misalkan mau memberikan beasiswa, mau memberikan bantuan, nah itu ilmunya perbandingan pendidikan, yaitu artinya hasil-hasil yang sudah dibandingkan tadi, nah itu kemudian dianalisis. Ya. Ya, mungkin sampai di sini ada pertanyaan silakan. Yang mau tanya dulu, saya stop dulu screen, ya kita banyak diskusi dulu dari kemarin sampai hari ini, ya tentang pendidikan komparatif. Ya, apa itu pendidikan komparatif? Apa itu latar belakangnya kemarin sudah kita pelajari? Apa maknanya? Yang penting kan meaningful-nya gitu ya, apa maknanya kita belajar pendidikan komparatif. Monggo silakan yang mau tanya, ya. Ya, Prof. Tanya, Prof. Yang mana ini? Pokoknya raise hand aja lah biar bisa lihat. Ya, raise hand ya. Kelihatan. Ini bicara yang itu bicara dia bingung yang mana yang tanya gitu ya. Oke, Ren. Ini siapa nih? Mas Husen. Oke, Mas Husen. Silakan. Saya yang mau saya tanyakan tuh gini, Prof. Di Kementerian Pendidikan untuk setiap pemerintahan atau setiap kabinet, setiap presiden, ketika pakar-pakar pendidikan itu menggodok atau mengadopsi atau berkiblat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, apa saja standar yang paling krusial, yang paling penting lah, paling krusial untuk mengadopsi atau berkiblat kualitas pendidikan sehingga diterapkan di Indonesia, terutama untuk kurikulum.
Itu, Prof. Ya, oke Mas. Jadi kita kalau melihat tadi kan saya katakan bahwa sistem pendidikan kita tidak bisa lepas dari politik dan ideologi. Kita lihat ketika zamannya Nadiem, itu yang banyak sekali tokoh yang diambil tuh tokoh LSM pendidikan, LSM, dan mereka mengadopsi lebih ke arah pendidikan yang merdeka, liberal ya, gitu. Kemudian sekarang baru beberapa bulan, itu udah bercokol banyak sekali orang Muhammadiyah, karena tokoh pendidikannya Muhammadiyah itu. Teman-teman kita juga, dari UNY banyak itu, Prof. Yanto, yang sudah pensiun-pensiun diundang lagi. Saya mengatakan, ya saya juga dulu banyak ya, ikut di sana. Saya mengatakan, kenapa nggak dipakai yang muda, yang segar? Kenapa dipakai yang sudah umur 70 lebih? Ya, berarti kan memori lama yang dia bawa. Nah, jadi itu pertama Mas, politik itu. Nah, harusnya tadi pertanyaannya, apa syarat-syaratnya? Kalau kita mau mengadopsi atau mau memperbaiki kan, begitu ya? Tadi pertanyaannya seperti itu kan? Ya kan harus dianalisis dulu, di mana kekurangan kita? Kenapa cuma kurikulum aja diuplek-uplek? Ya, dulu ketika masanya Muhammadiyah juga tuh, tapi dari Jogja, ya. Jogja itu dulu menterinya dari ekonomi Jogja, ya. Lupa saya siapa namanya ya, Pak siapa. Nah, itu kan waktu dulu yang disuruh UNY, KBK. KBK itu UNY loh. Saya ikut buat itu KBK sama Pak Jemari, ya pasca sarjana UNY. Bambang Sudibyo ya? Nah, Bambang Sudibyo. Nah, itu karena IP-nya adalah Pak Jemari, direktur pasca UNY waktu itu. Nah, kita timnya Pak Jemari membuat standar-standar itu. Bagaimana ada standar-standar yang dikatakan kalau matematik sekian, kalau ini sekian baru dikatakan lulus. Nah, itu dulu KBK yang kemudian disempurnakan dengan KTSP oleh menteri berikutnya masih Muhammadiyah juga. Ya, KTSP cukup lama ya kita pakai KTSP. KTSP Muhammad Nuh. Iya, belum sebelum itu udah KTSP diteruskan Muhammad Nuh. Tapi bagus tuh Pak Muhammad Nuh tidak berubah-berubah gitu, nggak terlalu banyak berubah. Nah, kemudian datanglah Nadine itu. Ya, dia menafikan semua standar gitu loh. Orang itu yang penting ya seperti yang sering saya katakan, kelulusan yang misalnya seperti TOEFL, silakan kamu belajar dengan cara apa bebas, yang penting kamu ini lulus gitu loh. Kalau yang KTSP dengan KBK itu kan per semester, per mata pelajaran gitu. Nah, Mas, yang paling banyak mempengaruhi ya itu tadi. Siapa yang orang yang ada di sana, timnya apa, dipengaruhi oleh politiknya seperti apa, ideologi pendidikannya seperti apa gitu. Tadi saya sudah menjelaskan yang sangat, apa ya, yang sangat berbeda gitu ya, ketika masa saya kan mau menjelaskan sistem pendidikan, dipengaruhi oleh ideologi. Ketika Iran pada masa Presiden Reza Pahlavi itu sudah liberal. Mereka sudah kapitalis waktu itu. Kemudian mungkin kemarahan mullah-mullah ya. Nah, Ayatullah Khomeini itu kan menjatuhkan mereka yang mempengaruhi kepada sistem pendidikan tadi. Ya, sistem pendidikan mereka sangat berlandaskan kepada Islam radikal. Ya, sampai perempuan pun tidak boleh sekolah gitu loh. Itu kan cepat sekali berubahnya. Nah, jadi pendidikan itu selalu dibawa ya. Kenapa? Karena sangat mudah mempengaruhi sesuatu itu melalui sistem pendidikan. Pasti itu akan terjadi, ya kan? Terjadi. Berapa banyak orang dipengaruhi oleh itu? Ya. Jadi Mas Hussein, sebenarnya kan
Harusnya dikaji dulu kan dengan pendidikan komparatif. Sebagaimana pendidikan di Indonesia, bagaimana pendidikan di Finlandia misalnya. Bisa nggak kita sampai di situ? Bisa nggak kita meniru itu gitu loh. Dengan catatan secara sosiologis harus dilihat masyarakatnya. Masyarakat kita ini sebagian besar berada di mana? Di pedesaan. Orang pedesaan itu bagaimana karakternya? Lugu, malu, celingus gitu loh. Masa kok tiba-tiba disuruh menjadi orang yang mandiri, padahal kita orang kolektif. Kan itu yang harus diingatkan. Ketika kita melihat sistem pendidikan dan ingin merubahnya, jangan cuma dilihat ya pada proses yang mereka lakukan terus kita tiru tanpa melihat siapa saya. Mau jadi apa saya? Siapa saya? Siapa orang kita? Masyarakat kita. Itulah banyak sistem pendidikan kita, kurikulum kita gagal. Contohnya CBSA, ya. Apalagi yang gagal-gagal itu banyak. Nah, begitu juga dengan sistem pendidikan di luar itu kan sangat menghormati otonomi pendidikan. Kita otonomi pendidikannya kan malu-malu gitu loh. Karena masih tetap ya sentralistik itu Jakarta tidak bisa melepas kita. Nah, ketika dilepas pun guru-guru kita belum siap, sekolah kita belum siap. Berapa banyak yang bingung dengan pendidikan kemarin, kurikulum merdeka. Cobalah kalau kita lihat isi kurikulum merdeka itu sederhana aja kan? Sederhana kan? Bukan kurikulum itu. Itu adalah strategi. Strategi pendekatan. Kita bebas melakukan untuk bisa kita melakukan kebijakan-kebijakan di sekolah gitu. Banyak kepala sekolah pun tidak berani mengambil kebijakan. Karena tadi otonominya masih malu-malu. Nah, kalau di luar negara-negara maju, banyak kebijakan-kebijakan itu diserahkan di sekolah. Negara hanya memberikan garis-garis besar aja mengenai bagaimana untuk mengimplementasikan yang terbaik itu diserahkan kepada kebijakan sekolah. Nah, sekarang mari kita lihat, apakah sekolah-sekolah kita mampu melahirkan kebijakan-kebijakan sekolah? Nah, ini mau kita compare ya dengan luar gitu. Jadi kepala sekolah itu benar-benar manajer kalau di luar. Kita nanggung. Ya, sebetulnya MP, manajemen pendidikan atau AP dulu ya, administrasi pendidikan itu kan bukan dibuat itu sebenarnya untuk menjadi manajer-manajer pendidikan. Kepala sekolah mereka harusnya. Tapi sistem kita tidak mengizinkan. Kepala sekolah harus guru. Ya, kepala sekolah harus guru. Padahal kan pendidikannya udah ada. Manajemen pendidikan. Harusnya mereka manajer. Bagaimana mengelola sekolah itu dengan baik. Nah, ini sebetulnya kita rugi loh. Kepala sekolah itu guru-guru berprestasi loh. Pengawas sekolah guru-guru berprestasi diambil jadi kepala sekolah. Akhirnya apa kerja mereka? Lebih ke arah dokumen-dokumen yang harus mereka kerjakan. Padahal mereka kan sebenarnya pemikir-pemikir gitu. Ya, itu Mas. Dan Uh, ya, jadi beda sistem ya, beda-beda. Kalau kita kepala sekolah dari guru. yang saya tangkap berarti begini, nggih. Kualitas pendidikan dalam suatu negara itu tergantung dari politik. Kan ideologi itu kan dasar negara, tapi untuk implementasi juga sangat dipengaruhi dengan politik negara tersebut, Ya, terutama yang menjadi pemimpin presiden atau misalnya perdana menteri kalau
parlementer itu termasuk kalau di Indonesia kan DPR RI dan kementerian. Siapa yang jadi menterinya dan kepala daerah karena itu ada sangkut pautnya secara struktural dan satu gerbong terkait dengan politik di negara kita, Prof. Karena juga kayak kepala sekolah, guru juga ada andil dari kepala daerah untuk membuat merah, kuning, hijau. Misalnya kalau mau Iya. pengawas kepala dinas dan seterusnya. Termasuk juga menteri. Juga menteri diangkat oleh presiden. Presiden dipengaruhi oleh partai politik. Betul. Itu yang saya Ya, tangkap Prof dan yang disampaikan memang Prof. iya betul itu. Secara sosiologis sering sekali jabatan kepala sekolah itu dibuat sebagai ucapan terima kasih atau menjadi hukuman. Kalau nggak dukung, dia akan dipindah ke Jamnya. iya, ini apaan kan? Jadi itu yang saya ingin kalian bisa melihat. Disitulah apa pendidikan itu dikaitkan dengan kondisi politik, itu dampaknya jadi apa gitu. Harusnya kan pas gitu. Jadi ada beberapa negara yang tidak mengkaitkan antara pendidikan dengan dinamika politik gitu. Pendidikan itu adalah untuk bisa melahirkan sumber daya manusia yang hebat-hebat. Oleh sebab itu dikelola oleh orang-orang pemimpin-pemimpin yang berkomitmen dan fokus terhadap kemajuan pendidikan. Nah, ini juga membutuhkan komitmen dari tadi presiden, DPR, seberapa jauh mereka memberi kebebasan yang mutlak kepada pendidikan tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan politik. Tapi nampaknya ya itu jauh. Teman-teman saya yang di LIPI sekarang ngeluh benar adanya BRIN. Adanya BRIN. BRIN itu kan semua penelitian-penelitian itu dijadikan satu di sana. Diketuai oleh Ibu Mega yang nggak pernah merasakan pendidikan tinggi tapi bisa ada profesor 4, doktor. Itu selalu dipamerkan ketika rapat. Padahal teman-teman saya yang profesor itu lulusan Belanda, lulusan peneliti ulung. Sekarang katanya di sana, ruang untuk kerja saja tidak ada. Karena tempat kecil tapi menghimpun banyak orang. Ya. Tadinya tempat LIPI itu kan. Dimasukkanlah banyak orang. Terus dijatah. Penelitian itu dijatah. Bisa nggak bisa segini. Bukan prosesnya dulu. Ini berapa harusnya penelitian. Nggak bisa dong dijatah semua. Sekian. Sementara berbeda-beda. Ya. Nah ini kalau mau tahu pendidikan kita carut marutnya luar biasa. Sudah begitu mereka harus ada persyaratan. Seorang profesor membawa sekian peneliti muda, tidak boleh menginap di sini, tidak boleh. Peneliti itu sesuai dengan apa? Rumusan masalahnya, dia pergi mau berapa bulan. Membuktikan seperti apa, cari data seperti apa. Tidak bisa dicatat seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Profesor pada frustasi dan mereka membiayai dirinya sendiri aja untuk penelitian. Syaratnya kan Scopus. Setiap tahun harus menerbitkan Scopus mereka. Itulah kondisi yang ada sekarang gitu loh. Kenapa orang politik kok masuk sebagai ketua lembaga penelitian yang sangat strategis dalam sebuah negara? Nah, begitu jauhnya kita sudah diintervensi. Belum lagi kepala sekolah, belum lagi kepala dinas, yang tadinya nggak ngerti apa-apa, jadi kepala dinas pendidikan. Karena dia membantu, ya, calon wali kota atau calon gubernur. Rektor juga tanda tangan presiden, Prof. Hah?
Rektor SK-nya tanda tangan presiden. Ya dari sejak dulu ya memang, tapi kalau dulu kalau belum BHP, sekarang juga kita pilih gitu loh, dipilih. Sekarang hanya di UNY itu kan sudah BHP ya, hanya yang dipilih rektor, yang milih senat. Memang sejak dulu Mas, orang, apa. Mohon maaf Prof, di NTB itu malamnya masih jam 12 malam sudah masih suratnya untuk pelantikan rektor di Jakarta. Menjelang subuh masih. Ketika subuh suratnya sudah diganti dan yang dilantik rektornya beda. Ya, itu kan. Itulah yang kita nggak bisa. Itu kan negara kacau balau, ya. Kalau soal tanda tangan ya Mas, saya saja profesor yang tanda tangan Presiden SBY dulu. Ya karena memang itu apa jabatan tertinggi, ya. Ibaratnya kalau sudah profesor 4E itu kan jenderal bintang 5 gitu. Ya, yang paling berhak untuk menandatangani adalah presiden. Untung saya yang nandatangani SBY, bukan Jokowi, saya nggak suka gitu ya. Oke, ya itu ya, mari kita mungkin yang lain silakan dari, kita mau memahami tentang makna dari pendidikan komparatif. Jadi ketika Anda sudah bisa melihat sebuah sistem, di mana kekurangannya, di mana juga kelebihannya, kita tidak bisa hanya melihat kekurangannya ya, kelebihannya juga ada. Pendidikan kita di Indonesia itu banyak juga kelebihannya. Berarti kita perlu merevolusi sistem pendidikan nasional berarti ya Prof. Ya, sebetulnya perlu kesadaran aja, komitmen aja dah gitu. Kalau apa yang dipentingkan? Beasiswa sangat penting kalau kita mau mencerdaskan. Misalnya kita lihat ya, nanti kita lihat di Finlandia. Itu menjadi guru adalah sebuah jabatan yang sangat sulit. Umumnya yang menjadi guru adalah mereka yang paling cerdas di lulusan dari universitas. Guru di Finlandia minimal S2. Minimal S2, guru. Gaji yang paling tinggi adalah gaji guru. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini? Komitmen Finlandia terhadap pendidikan. Tapi Finlandia berapa jumlahnya? Nggak ada 10 juta rakyatnya. Itu yang saya ingin bilang pada Anda. Jangan membandingkan ya face to face tanpa melihat secara keseluruhan. Secara sosiologis, secara budaya gitu. Maka sering sekali ya seperti Nadiem Makarim itu juga begitu. Oh di sana bisa kok dibuat dengan sistem ini, sistem itu. Dia nggak tahu bahwa level dari masyarakat kita itu masih baru mau bangun. Kalau secara antropologi, budaya, ya, kita baru level berapa gitu loh. Masyarakat kita belum bisa mandiri, karena parentingnya pun belum ada ke sana. Masyarakat kita juga secara keseluruhan juga masih kolektif gitu loh. Kan kita nggak suka persaingan, kenapa dijejeli, perangkatnya yang seperti itu gitu loh. Jadi ya, tolong kalau membandingkan cuman jangan membandingkan, kurikulum aja gitu. Nah begitu juga ketika Anda nanti siapa tahu Anda menjadi, konsultan pendidikan atau Anda sebagai kepala dinas, mungkin, "Oh di Jogja itu ada ini loh, bagus, diambil." Tapi ternyata masyarakatnya belum bisa. Contoh, ada seorang kepala sekolah datang ke Jogja, senang banget melihat itu. Ya, kok udah sampai 5S, 3S, 5S. Diterapkannya lah di sana, di sekolahnya. Baru 3S saja nggak bisa berhasil. Ya, senyum, sapa, salam. Ya kan, biasanya kan begitu, senyum dulu, sapa, salam. Itu nggak berhasil. Kenapa kira-kira? Coba. Terima kasih. Ah,
Saya kemarin bola-balik ya, ngomong di Sri Lanka terima kasih, mereka nggak pernah jawab, welcome, nggak pernah. Karena ternyata saya tanya budaya mereka nggak ada itu. Jadi jangan kita menuduh mereka kurang baik, kurang sopan, karena dia tidak mengatakan you welcome ya. Saya katakan thank you very much. Dia tidak membalas, cuman dia biasa aja. Kalau kita di sini apa kita katakan, wah ini orang kok nggak tahu terima kasih ya. Gitu. Tapi di budayanya nggak ada, maka kita yang harus mengikut pada budaya mereka. Understand. Itu komunikasi efektif kan seperti itu. Ya, kita nggak bisa mengukur budaya orang lain dengan budaya kita. Salah kita. Maka juga dalam pendidikan komparatif itu tadi banyak yang harus kita pertimbangkan, ya. Oke, itu tadi ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain sebelum saya lanjut. Anu Prof, Bu Iyut itu kan di Al-Azhar, itu basicnya agamis, pondok, tapi kurikulumnya liberal. Moderat, liberal, moderat Pak. Ya kan, ya kan mereka sudah memikirkan kan banyak ya. Saya kira juga banyak pendidikan Islam yang memakai kurikulum dari Cambridge. Ya. Ya. Nah, dimodifikasi. Jangan mengambil begitu saja gitu kan. Pasti kan harusnya dikaji dulu. Sisi baiknya kita ambil. Nah, inilah pendidikan komparatif. Sisi baiknya diambil gitu. Nah, misalnya ketika kita bicara tentang di Finlandia sosialis. Dari sosialis banyak yang bisa kita ambil mungkin. Bagaimana berinteraksi ya. Misalnya tadi juga kita melihat di Iran radikal ya, tradisional radikal, radikal. Yang mungkin juga menanamkan nilai-nilai memang kita harus pakai otoriter. Jadi itu yang kita lihat, compare ya, kita compare, yang ini bisa diambil, yang ini bisa diambil, yang ini enggak. Yang bilang enggak itu apa? Kondisi sosiologisnya, kondisi siswanya. Belum bisa kalau ini gitu. Saya percaya juga di beberapa pondok pesantren yang pakai Cambridge, Al-Azhar misalnya, dia kan juga pakai Cambridge ya. Ya, seperti itu. Ya kalau nggak gitu nggak laku, karena nggak beda. Nah iyalah, cucu saya aja mau masuk pada Al-Azhar Internasional aja 3 tahun sebelumnya harus sudah Iya betul. mendaftar kok. Sudah mendaftar. Kalau nggak, Iya. budi mulia seperti itu juga. Kenapa orang tua Berarti memasukkan ke sana? Kenyamanan. Sekolah-sekolah yang baik itu membuat orang tua jadi tenang. Kenapa? Karena ya apa namanya tuh, benar-benar dididik dengan sungguh-sungguh dan kontrol sosial yang tinggi. Hanya saja jangan ambisius. Nanti bisa anaknya nggak sehat mentalnya gitu. Jangan terlalu memaksa. Ya, kan berbeda. Di dekat rumah saya misalnya, anak saya dulu di dekat rumah saya dia TK ABA gitu loh, zamannya itu, karena kepala sekolahnya mahasiswa saya. Tapi mungkin saya masih bisa mengontrol bagaimana sekolah itu. Nah, ketika orang tua tidak bisa mengontrol sekolah itulah dia lebih nyaman masukkan sekolah anaknya di misalnya saja TK-TK yang bisa merangsang ya, PAUD. Ya, yang laku sekarang kan apa itu yang berbasis Montesquieu gitu loh. Montesquieu itu satu kelas itu 12 orang, gurunya 3 orang. Jadi satu guru 4 orang. Orang tuanya nyaman, anaknya nggak mungkin kecelakaan, nggak mungkin apa gitu. Caranya juga berbeda lah kan apa namanya ya, mereka itu lebih diperhatikan gitu loh. Nggak salah dia cari duit banyak, mending saya cari duit, anak saya selamat, one day school. One day school itu juga nggak salah secara perkembangan, karena siang disuruh tidur, kan bagus. Jadi nggak sekolah terus. Di Malaysia banyak, di universitas itu sambil membuat one day school untuk anak-anak. Jadi dosennya itu
Pengajar itu tenang, anaknya cuma di situ di bawah, di lantai bawah anaknya sekolahnya, ya. Jadi Universitas Kebangsaan Malaysia yang saya lihat, yang saya pernah mengajar di sana, nah itu ada sekolah anak-anak itu, jadi orang tuanya bisa. Saya melihat di Ohio, di Amerika juga begitu, gitu loh. Nah, jadi itu tadi ya, kita meng-compare. Itu untuk melihat kelebihan, kekurangan, mana yang bisa diambil, mana yang bisa diimplementasikan dengan melihat sosiologis, ekonomis, dan ya, yang paling kita tidak suka kalau sekolah diintervensi oleh politik, oh udah rusaklah itu, gitu ya. Oke, mungkin yang lain. Mbak Dila, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke berikutnya? Tadi masih ada beberapa slide. Terkait dengan perubahan apa ya, sistem pendidikan atau mungkin kurikulum yang terjadi di negara-negara, pasti kan sudah ada periodisasi, misal 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali, seperti itu, yang di mana dia akan menyesuaikan dengan perkembangan atau mungkin dari pendidikan komparatif ini, seperti itu. Nah, pada kenyataannya, kemarin ketika perubahan K13 ke kurikulum merdeka itu, ternyata guru tidak diberi kesempatan untuk apa ya, Prof, sekedar belajar gitu bagaimana sih kurikulum baru seperti itu. Jadi mereka ibaratnya mengajar itu sambil menebak-nebak sebenarnya kurikulum merdeka ini seperti apa sih, seperti itu. Dan kalaupun misal ada sosialisasi dengan kementerian itu biasanya bentuknya daring atau mungkin Zoom Nah, seperti itu. Akan tetapi waktu dari guru itu sendiri kan otomatis terbatas ya, Prof, mungkin harus mengajar dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sosialisasi yang ideal atau mungkin sudah diterapkan di negara-negara lain itu bentuknya seperti apa ya, Prof? Yang apa namanya, ya, setidaknya guru itu bisa mengadopsi seperti itu. Itu sih, Prof, pertanyaannya. ya. Jadi tadi kurikulum merdeka, kita aja nggak tahu kok isinya apa itu, ya kan? Udahlah, jelas aja lah, kita aja nggak tahu. Makanya saya katakan, kok dikatakan kurikulum ya, sebetulnya itu lebih kepada pendekatan. Guru silakan memakai model pembelajaran apa, metode seperti apa, gitu, merdeka gitu loh. Siswa, terutama mahasiswa, dia boleh gitu mengambil di prodi lain, di fakultasnya, di fakultas lain yang ada di universitasnya atau universitas lain. Itu sudah lama sekali diterapkan. Di ITB aja udah lama itu diterapkan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kurikulum merdeka itu, kita bedah mana sih kurikulumnya, kan nggak jelas gitu loh. Memang kalau menurut saya itu bukanlah sebuah kurikulum, tapi lebih kepada pendekatannya, ya. Kita boleh, ya ibaratnya guru tahu, oh materi ini saya mau pakai ini, saya seperti ini, gitu ya. Nah sekarang juga balik lagi gitu, semuanya mau diatur lagi atau enggak? Baru aja dibebaskan udah diatur lagi kan? Ya, nah ini yang membuat kita bingung. Yang kata orang, ganti menteri, ganti sistem. Ya ada benarnya juga gitu. Siapa yang bingung Pak Guru. Kalau di perguruan tinggi nggak bisa bodoh kayak saya. Kurikulum merdeka-merdeka, ya silakan dari dulu saya udah merdeka ya. Kan gitu. Sebelumnya enggak merdeka. Nah iya, sebelumnya nggak merdeka Mas, memang guru bener. Guru penuh dengan ketakutan. Maka sebelumnya itu yang banyak dibuat guru apa? Laporan. Laporan rencana pembelajaran. Saya tanya loh kalau saya natar, yang Anda buat itu ada pakai enggak? Rata-rata ketawa, nggak dipakai. Nah terus ngapain waktu banyak untuk disita itu gitu? Oh bodoh banget ya kita ini gitu loh. Memang kita masih bodoh karena apa? Ketakutan. Bodoh karena ketakutan. Oh udahlah, nggak jangan terlalu banyak lah permintaan-permintaan kan gitu. Nah nanti kita lihat di negara lain seperti apa. Tugas kalian yang cari gitu loh. Ya, tugas kalian, bukan tanya Bu Ida, Nanti saya kasih contoh aja gitu, caranya seperti apa.
Oke, mungkin, kita lanjut dulu ya, nanti kalau mau tanya, raisen ya. Ya, ada beberapa pengertian pendidikan komparatif, ya. Ya, seperti Kendall ini cukup terkenal yang mengatakan bahwa pendidikan komparatif sebagai studi tentang teori dan praktek pendidikan pada waktu sekarang yang dipengaruhi oleh bermacam-macam latar belakang yang merupakan kelanjutan dari sejarah pendidikan. Nah, nanti kita melihat bisa ada dinamika dari sebuah jalannya pendidikan. Nah, Anda tadi sudah banyak juga ya bisa bercerita, mungkin ke belakang lagi, kurikulum yang lama banget itu nggak tukar-tukar kurikulum 71 kayaknya ya. Nah itu, nah kita itu namanya dinamika ya. Bagaimana yang latar belakang tadi ya. Itu yang dikatakan bahwa pendidikan komparatif itu sebenarnya teori dan praktek. Bagaimana kita bisa menganalisis dari dinamika pendidikan suatu negara. Belum lagi kalau kita bicara Cina, Cina juga pernah loh kapitalis ya sebelumnya pada zaman Sun Yat-sen ya, pada zaman yang melarikan diri dia ke Taiwan itu, kan terjadilah yang dinamakan dengan revolusi kebudayaan, ya revolusi. Tapi revolusi kebudayaan mereka back to nature gitu, kembali kepada budaya Cina yang kemudian dikaitkan dengan paham komunis pada saat Mao Zedong ya. Mao Zedong. Nah, Mao Zedong. Setelah Mao Zedong kan Mao Zedong, Bapak reformasi. Tapi sebelum itu kan mereka pernah kapitalis. Di mana pada tahun 60 itu mereka mengalami revolusi kebudayaan. Komunis dan ajaran-ajaran Cina yang sebenarnya. Itu kembali menguasai negara. Maka ketika itu banyak sekali pakar-pakar modern dibunuh gitu. Ya. Pendidikan diatur oleh negara. Bagaimana negara itu menitipkan ideologi komunis pada kurikulum dan proses pembelajaran. Nah, itu ya pendidikan komparatif tadi. Kemudian Carter mengatakan bahwa pendidikan komparatif sebagai lapangan yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan. Sebagaimana terdapat di beberapa negara dengan maksud untuk mengadakan perluasan pemandangan. Maksudnya perluasan pemandangan ini pengalaman kita, pengetahuan tentang pendidikan yang di luar batas negeri sendiri. Mungkin ada hal yang bisa diambil. Misalnya saja sekarang kan banyak sekali yang pakai kurikulum Cambridge. Why Cambridge? Nah, Buyut itu bisa menggambarkan gitu. Pasti ada gitu loh. Kenapa Cambridge? Walaupun dimodifikasi. Cambridge kan Inggris. Ya. Kalau dulu biasanya Cambridge itu dipakai untuk les ya, les-les bahasa dulu ya. Saya juga dulu bahasa Inggris itu ya kurikulumnya Cambridge ambilnya. Nah, kenapa sekarang diambil banyak sekali oleh sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berkaitan dengan Islam gitu. Apanya gitu loh, kenapa gitu, ya. Nah, tapi kalau itu kurikulum. Kalau kita ini adalah sistem pendidikan sebuah negara ya. Kalau itu tadi Cambridge itu kurikulumnya aja ya Bu, bukan negara Inggris, bukan sistem pendidikan di Inggris, Iya, tapi kurikulumnya aja. kurikulum Cambridge. Nah, pendidikan komparatif kita mengambil sistem pendidikan suatu negara. Kita membandingkan, ya. Jadi ilmu, makanya Pak Hans itu mengatakan, pendidikan komparatif itu ilmu yang mempelajari perbandingan sistem-sistem persekolahan. Kalau saya katakan sistem nanti meliputi apa aja di dalam satu persekolahan ya. Tanyaan saya ya, nanti kita diskusi lagi. Oke. Kita melihat pendidikan komparatif, jadi maknanya apa sih? Secara harfiah adalah ilmu yang mendidik
bagaimana cara membandingkan. Yang diperbandingkan dalam ilmu ini adalah praktek dan hasil-hasil penyelenggaraan pendidikan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, mungkin dalam benak banyak orang itu pendidikan yang berhasil itu Finlandia misalnya. Kenapa sih kita katakan itu berhasil? Why? Nah, nanti kita diskusikan. Kenapa Anda mengatakan itu berhasil gitu? Apa karena kita ikut-ikutan? Orang mengatakan itu berhasil, apanya gitu? Jadi sistemnya ya yang kita bandingkan. Dalam pendidikan komparatif, hal yang dipelajari adalah kajian-kajian studi secara umum mencakup dua hal penting. Pertama, studi kawasan. Studi ini diarahkan pada kawasan tertentu yang berusaha mempelajari sistem pendidikan di kawasan tersebut. Nah, kalau kita bicara kawasan, mungkin itu lebih dari satu negara, ya. Misalnya saja studi pendidikan kawasan Asia Tenggara, Eropa, Timur Tengah, ya. Kalau kan ada ya kalau di beberapa perguruan tinggi maju ada yang namanya lembaga studi kawasan pendidikan. Nah, di Gajah Mada itu ada. Kita mempelajari kawasan di Asia Tenggara, kawasan di Asia Timur, ya. Ke arah mana mereka? Mungkin kawasan Asia Tenggara kita sangat masih kurang di dalam implementasi IT-nya misalnya. Berbeda dengan kawasan di Asia Timur, Jepang, Korea. Ya, kenapa sistem pendidikan mereka ke arah mana mereka gitu? Kenapa mereka dikatakan inovatif, kreatif gitu? Kemudian bagaimana dengan pendidikan di kawasan Timur Tengah? Wah, ini jarang dibedah ya. Kawasan Timur Tengah. Ya. Nah, itu kawasan. Ya, yang kedua adalah studi tematik. Studi ini diarahkan pada pengkajian terhadap tema-tema tertentu dalam pendidikan. Misalnya kita ingin mengkaji apa? Kalau tadi sistem. Nah, kalau yang ini lebih spesifik. Lebih kepada ke arah kebijakan pendidikan. Contohnya bagaimana sih manajemen persekolahannya? Kita membicarakan makan gratis. Ya. Kita mau mengadopsi mana? Di Cina makan gratis ada udah lama. Jepang lebih lama lagi, gitu. Jadi di negara-negara maju udah lama loh makan gratis. Nah, sistem mana yang mau kita lihat? Termasuk bagaimana pembiayaannya misalnya. Kalau Cina mungkin dibiayai negara. Tapi kalau Jepang mungkin ya Belanda atau negara-negara maju itu include dengan uang sekolah mungkin. Bagaimana di negara-negara lain? Nah, itu kalau kita mau mengambil tematik. Misalnya saja otonomi sekolah. Di Indonesia seperti mana otonomi sekolah? Nah, negara-negara maju seperti mana? Apakah negara-negara komunis itu ada otonomi sekolah? Ya mungkin ada juga gitu. Sepanjang garis-garis kebijakan negara harus dilaksanakan. Jadi itulah mata kuliah kita, membandingkan. Kemudian juga guru, tadi saya sudah cerita, kalau di Finlandia guru harus S2 dan lulusan terbaik jadi para guru itu cum laude. Hello, di Indonesia guru di luar seperti apa? Ya, banyak loh mismatch karena saudaranya kepala sekolah. Ya, dia lulus sekolah teknik, belum kerja. Nah, kamu ngajar matematik aja kan kamu pernah belajar matematik. Masih gitu di tempat kita. Dan mereka setiap tahun itu ada yang saya nggak tahu setiap tahun, tapi ada periodik harus dites. Standar gurunya dites.
Jadi di Finlandia sangat ketat untuk menjadi guru. Sangat ketat untuk menjadi guru. Intervensi negara cukup besar di sana. Guru swasta dengan guru negeri kayaknya sama aja, ya. Memang gajinya besar untuk itu, ya. Nah, dengan mempelajari pendidikan komparatif maka dapat mengerti konsep-konsep dasar dan metode dalam membandingkan aneka sistem, ya, di dalam suatu negara atau wilayah. Nah, itu cara membandingkan itulah yang kita pelajari gimana, ya. Selain itu dengan pendidikan komparatif dapat dilakukan evaluasi keberhasilan dan kekurangan serta mengidentifikasikan sesuatu yang bermanfaat atau tidak. Contohnya misalnya, sudahkah kita pas kalau rapot itu ditulis dengan cerita anak itu seperti apa? Udah pas belum dengan sebagian besar masyarakat kita tinggal di perdesaan? Tahu dia nggak makna itu? Tahu nggak orang tua kalau kita tulis dengan bercerita? Kalau orang tuanya Anda tahu ditulis seperti itu. Tapi kalau di pedesaan gimana? Nanti ya kita Bisa diskusi. semuanya Nah, desa. iya nanti kita diskusikan ya itu ya pertanyaan-pertanyaan Wida tadi. Padahal kan sudah diminta kita raport itu naratif, ya mampu nggak mencerna. Jadi pendidikan kita yang otonomi tadi ternyata sentralistik semua sistemnya sama tanpa memandang orang tua siswa itu siapa gitu loh. Ya, ini tadi semuanya pakai paradigma kritis ya, jangan cuma menerima aja, tapi di otaknya ini mulai ada kritis ya. Ya, mari kita lihat lagi. Juga dapat mempertimbangkan isu-isu pendidikan yang mengikuti perkembangan pendidikan secara global. Jadi ada sekolah, ada wilayah di tempat kita bisa mengikuti ya isu-isu global, tapi banyak yang tidak bisa mengikuti. Jadi hanya mereka menerima penataran, menerima kemudian pelatihan, tapi mereka balik ke sekolahnya bingung, nggak paham. Ya, komitenya nggak paham, orang tua siswanya nggak paham gitu. Inilah akibat kalau sebuah kebijakan massal kan. Nah ini juga Anda nanti harus bisa mengomentari isu-isu yang ada di tempat kita. Kita sadari dulu lah tempat kita seperti apa. Kita tidak compare dulu ya. Sekarang kita menyadari dulu baru nanti kita compare ke negara yang lain di mana kelebihan dan kekurangan dari masing-masing negara itu. Selanjutnya dapat terhindar dari kacamata etnosentris yang sempit. Jadi penting sekali kita selalu mengetahui pendidikan di luar wilayah kita atau di luar negeri supaya ada pemacu kita untuk mau mengembangkan ke arah yang lebih baik. Jadi kita memperoleh tentang model-model sistem pendidikan di berbagai negara, ya, dan faktor yang mempengaruhi dan melatar belakanginya tersebut, maka di dalam diri kita mampu untuk mempertimbangkan kira-kira kalau mau melakukan perbaikan itu apa yang baik di wilayah saya. Tadi ya ada S3 itu pemikir loh. S3 itu ilmuwan. Kalau Anda tidak jadi birokrat tapi Anda jadi konsultan. Diminta tidak diminta, kalau di wilayah membutuhkan kita kan harus memberikan gitu. Nah, dari apa kita bisa memberikannya? Dari kita meng-compare. Dari wilayah ke wilayah satu. Dari negara ke negara satu. Seperti apa gitu dilakukan, ya. Kemudian apa tujuan pendidikan komparatif? Ya. Kendall mengungkapkan ada 3 tujuan yang ingin dicapai dalam studi pendidikan komparatif. Yang pertama, ya, repertorial deskriptif. Pertama-tama studi dalam pendidikan komparatif
berusaha mengungkapkan data-data yang bersifat informatif tentang sistem pendidikan yang umumnya atau yang khususnya. Jadi kalau Anda ingin meng-compare misalnya pendidikan di negara Jerman ya dan Singapura misalnya, apa yang harus Anda lakukan? Ungkapkan dulu data-data informasi yang berkaitan dengan pendidikan yang ada di sana. Ideologinya apa, ya, kurikulumnya seperti apa, bagaimana kondisi masyarakatnya, wajib belajarnya apa. Saya melihat rata-rata negara maju itu, mereka tidak mengatakan, tapi wajib belajar mereka sekarang itu sudah S1 sudah lewat loh. Di Malaysia itu hampir sebagian orang itu udah S2 loh. Sementara kita dari tempat kita kan SMP masih. Jadi tidak dipacu oleh negara. Kalau S1 sudah hampir semua ya, hampir semua lulusan SMA itu ke perguruan tinggi, karena di Malaysia itu yang saya lihat, ya saya sering juga menjadi pembicara di beberapa LSM di sana, salah satu itu Menara Gading, untuk orang-orang tidak mampu, itu dari kelas 2 SMA, itu sudah dibimbing oleh sebuah LSM yang di bawah pengawasan raja, kan mereka kerajaan. Jadi raja-raja di sana bertanggung jawab terhadap pendidikan rakyatnya. Rajanya malu kalau rakyatnya itu tidak melanjutkan pendidikan. Sehingga di Malaysia itu bukan sekedar himbauan negara harus ini, tapi implementasinya sudah dilakukan, banyak yang melakukan di luar negara. LSM-LSM gitu. Jadi anak-anak kurang mampu misalnya, itu udah dibina sejak kelas 1 SMA, bagaimana mereka nanti bisa lulus dengan nilai terbaik dan mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi. Nah itu, ya. Nah itu yang kita lihat, bagaimana cara-cara mereka melakukan itu. Jadi hampir tidak ada anak putus sekolah. Anehnya yang saya lihat, kita tahu ya di Brunei itu, penduduknya itu kalau nggak salah itu nggak ada 1 juta ya. Negaranya kaya kan, tapi banyak sekali yang tidak mau sekolah. Saya udah ke sana, banyak sekali mereka masih juga ya terjerat tidak mau sekolah karena kawin muda. Padahal kalau mereka mau sekolah, sudah dibayar negara sampai kapanpun mereka mau sekolah. Misalnya S1, S2, S3, negara menggratiskan. Bahkan saya datang ke universitas di sana itu sepi. Padahal kalau di situ dikasih uang saku loh belajar. Gratis, dikasih uang saku, dikasih asrama. Jadi apa yang terjadi itu? Nah, ketiga ya, ayo dicatat yang Buddha minta didiskusikan. Kenapa ada uang, dibiayain, tapi nggak mau sekolah, milih kawin muda. Ya, rajanya itu sudah jadi kalau Anda mengatakan, oh Brunei itu kaya, yang kaya itu rajanya loh. Makanya kalau kita pergi kemana-mana kita akan melihat kenyataannya, tidak hanya di informasi saja. Yang kaya itu rajanya, masyarakatnya banyak yang miskin. Lansia memang diberi tunjangan di sana, 1 lansia 2 juta. Jadi anak-anak tidak perlu, membiayai orang tuanya. Tapi yang herannya saya kenapa sekolah murah, tidak bayar, malah dikasih uang saku, mereka sekolah. Apanya? Sementara di tempat kita ini, kalian ya setengah mati, cari uang sana sini biar mau sekolah. Jadi ada loh, apa yang menyebabkan? Nah, nanti kita diskusikan, ya. Apa? Saya juga lihat itu, wah, sangat terharu lihat para mahasiswa, baik S1, S2, S3, banyak yang kerja tapi mau. Lah ini dibiayai nggak mau, gitu ya. Oke, yang kedua, pengertian itu studi-studi yang telah dilakukan dalam pendidikan komparatif, juga berusaha mencarikan kaitan data-data bersifat informatoris pendidikan dengan bidang seperti filsafat, pandangan hidup,
ya. Jangan-jangan tadi pandangan hidup. Buat kita pendidikan sangat berarti, buat mereka yang di Brunei itu nggak berarti, yang penting cuman makan. Fisiologis aja lah, makan, berumah tangga, berarti kan tingkat peradabannya masih di situ, padahal uang ada. Sama ya, anak-anak jalanan itu, kita kasih apapun mereka nggak suka sekolah gitu loh. Gratisin, kasih baju bagus, pakai dasi, kasih uang saku. Milih mana? Dia sekolah atau dia jadi anak jalanan? Pasti milih jadi anak jalanan. Petanya cuma 2-3 bulan udah nggak kuat lagi mereka. Itu disebut sebagai tingkat peradaban, tingkat budaya. Ya, kebiasaan-kebiasaan. Nah, itulah yang sangat penting kenapa PAUD itu sangat penting parentingnya. Oke ya, dikaitkan dengan sistem politik tadi. Kenapa ya Indonesia semakin lama pendidikan menjadi ajang politik? Tadi pilkada merusak. Saya khawatir loh, ada ujian negara, guru-guru jadi pembohong profesional. Disuruh siapa? Kepala sekolahnya. Kepala sekolah disuruh bupatinya. Supaya apa? Tingkat kelulusan 100%. Guru-guru diminta untuk buat jawaban. Ya, nanti kita diskusi habis ini ya, Mas Husein. Ini kenyataan. Makanya mari kita lihat isu-isu. Sudah rahasia umum. Kita, ya. Nah, tujuan itu tadi ya, antara lain kita membongkar itu, membongkar yang tadi itu. Hal-hal yang berkaitan politik, ekonomi, tidak ada pendidikan yang tidak butuh uang. Kenapa sekolah-sekolah favorit, baik swasta negeri itu bisa kualitas bagus? Karena uangnya banyak. Ya, uangnya ada, mau melakukan apa aja ada. Bohong. Kalau ingin sekolah bagus, tapi tanpa biaya. Nonsen kan? Itu bohong namanya. Itu hanyalah utopia. Angan-angan saja. Kan kita harus realistis di dalam menganalisis. Yang ketiga, meleotris. Ya, melioristik. Tujuan pendidikan komparatif dalam rangka mengembangkan pendidikan dalam negeri sendiri. Nah, Anda sebagai pakar dalam wilayah sendiri, apa yang bisa Anda sumbangkan nanti pemikiran untuk wilayah Anda dengan telah memahami pendidikan komparatif. Cuman jangan diam aja. Ya. Saya sebagai dosen dengan adik-adik peneliti, kita bekerja sama dengan dinas pendidikan itu udah bertahun-tahun. Apa yang harus diperbaikan? Bagaimana dari sisi gurunya? Bukan diundang dulu kita baru bicara kalau udah doktor. Kita yang memberi kontribusi pemikiran kita. Maka kalau nanti Anda sudah jadi dokter, dekatlah dengan pengambil kebijakan pendidikan. Nah, ya. Nah, dengan kita mampu menganalisis itu, perbaikan-perbaikan apa yang bisa kita lakukan, ya. Itu makna dari pendidikan komparatif. Melihat dulu isu-isunya, membedah dulu, menganalisis di mana kelebihan, di mana kekurangan, di kelemahan, kekuatan, pakai SWOT. Setelah itu apa yang bisa kita lakukan dengan memperhatikan kondisi sosiologis, kondisi budaya, bagaimana masyarakat kita, parentingnya, orang tua, karakter anak, mana yang harus diperbaiki? Di bidang apa? Ya. Ya. Nah, ini terakhir ada yang dikatakan oleh Pak Faruk. Nah, tujuan pendidikan komparatif ada 4. Untuk menjelaskan sistem pendidikan, proses dan hasil, ini nanti akan kita lakukan untuk membantu pengembangan lembaga pendidikan, karena kita sudah tadi paham di mana kelemahan kelebihannya, untuk menyorot hubungan antar pendidikan dan masyarakat. Ya, kalau di negara maju, lembaga pendidikan yang dekat rumah menjadi tanggung jawab masyarakat sekitarnya. Nah, jadi peran dari lingkungan lembaga pendidikan itu sangat tinggi. Kalau misalnya di kecamatan kita atau di kelurahan kita ada sekolah tapi sekolahnya buruk, jelek,
Nah, warga sekitarnya ikut malu. Kalau bagus ikut bangga. Nah, hubungan antar sekolah dengan masyarakat di tempat kita seperti apa? Nampaknya kan masih Menara Gading, ya, masih Menara Gading ya, nggak tersentuh, nggak disentuh. Itu bukan urusan saya. It's not my business sekolah di situ. Jelek ya bukan urusan saya gitu. Nah, di beberapa negara sudah menjadi urusan masyarakatnya. Nanti kita lihat, Anda baca di negara mana. Untuk menetapkan pernyataan umum tentang pendidikan berlaku, ya. Jadi untuk menetapkan pernyataan umum tentang pendidikan yang berlaku di lebih dari satu negara, ya. Oke, saya kira banyaknya orang memakai kurikulum-kurikulum yang lain itu juga tadinya mereka melakukan studi komparatif, ya. Maka kenapa diambil Cambridge? Pasti dia sudah lihat, oh di sini gini nih, yang paling cocok itu, gitu. Maka diambil. Ya ada juga yang sekedar ikut-ikutan. Ya, oh di sana udah baik kok, udah cocok gitu. Ya. Nah, silakan tadi kalau ada yang mau kita diskusikan tadi. Ada beberapa saya minta Anda untuk menjawab. Prof. Mari kan Mas Putra. Ya, Bu. Saya itu ada pengalaman empirik, Prof, terkait dengan masalah Brunei itu, Prof. Saya waktu masih muda itu kan tinggalnya di daerah Tarakan sana, Prof. Ya, dekat ya. Ya, perbatasan dengan Tawau, daerah dekat Brunei. Jadi saya punya teman banyak juga dari Malaysia. Mereka tuh tertarik akademisi tidak tertarik dengan akademik di daerah Brunei, kurang tertarik. Jadi sehingga mereka itu perginya ke Tarakan atau ke Nunukan untuk sekolah, untuk melanjutkan Ya, pendidikan. betul. Dan yang kedua, mereka juga kenapa memilih nikah? Karena kerajaan dari Kesultanan Brunei itu, mereka itu dijamin setiap warga negara yang sudah menikah akan mendapatkan subsidi dari pemerintah, dari kesultanan gitu, Prof. Itu Iya. yang kedua. Nah, itu mungkin saja. Yang kedua, pertanyaan saya terkait dengan kurikulum kebijakan pemerintah, Prof. Itu kadang-kadang di pemerintahan kita kan center, misalnya di daerah Jakarta, daerah Jawa, sebagai center pusat pengembangan kurikulum pertama, misalnya ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang jadi pertanyaannya adalah kenapa kurikulum ketika saya misalnya daerah Kalimantan atau daerah Timur atau daerah Sumatera, kadang-kadang implementasi kurikulum ini 1 tahun kemudian setelah kebijakan ditetapkan oleh pemerintah, pertama harus ada diuji cobakan dulu di senternya, daerah Jawa misalnya Jakarta atau Yogyakarta. Kemudian diterapkan di daerah luar Pulau Jakarta itu, misalnya Sumatera atau Kalimantan atau daerah Timur, itu setahun setelahnya baru implementasi kurikulum itu bisa terlaksana. Itu salah satu kendala mungkin, Prof. Mungkin pertanyaan kemudian adalah apa kira-kira solusi terbaik kira-kira agar penempatan implementasi kurikulum ini tidak begitu ngambang jauh, Prof, sehingga daerah-daerah terluar daerah dari Jawa ini begitu tertinggal, Prof. Mungkin itu aja, Prof. Terima kasih. Ya, ini kembali lagi ya, kita membahas, kalau ini kita membahas kebijakan negara ya. Jadi ya itu tadi Mas, yang pertama yang tadi di Brunei, ya. Saya kadang-kadang agak curiga juga dengan rajanya, memang membiarkan aja begitu, kenapa nggak didenda? Di negara maju seperti di Belanda misalnya, kalau ada anak sekolah itu kan misalnya negara itu mengatakan bahwa wajib belajar itu SMA. Ada anak nggak tamat SMA, itu orang tuanya dipanggil loh. Orang tuanya dipanggil. Ya karena itu kan sebuah kewajiban. Ada anak di jam sekolah berkeliaran, yang dipanggil orang tuanya. Di beberapa negara maju gitu. Tangkap orang tuanya, berurusan pada polisi. Ya, yang manggil siapa? Polisi. Diminta pertanggungjawabannya. Gitu loh. Ya. Nah, sedang di Brunei kok dibiarkan aja? Ya, apakah dia senang dengan masyarakat yang bodoh itu? Gitu ya. Dulu waktu saya di sana yang membawa saya bapak udah lansia itu, dia sedih sekali. Ya kan, saya ajak dia keliling-keliling juga ke universitasnya bagus sekali. Di situ juga asramanya bagus kayak hotel gitu, tapi nggak ada penghuninya. Maka dulu Brunei itu memberikan beasiswa juga untuk beberapa di negara di Asia Tenggara itu untuk sekolah di sana.
sepi. Saya disuruh sit ini semua nggak mau. Kalau di Malaysia ramai, ya banyak gitu. Dan satu lagi di Malaysia sudah sejak dulu jadi dosen harus doktor. Nah sekarang guru-gurunya banyak doktor dan bisa memilih bebas. Gajinya sama. Dokter gajinya mau di mana aja. Sekolah di SD, perguruan tinggi gajinya sama. Sehingga membuat mereka menjadi mobile. Ya, tadinya dia dosen pengen ke dasar boleh gitu. Ya. Nah, ini sistemnya yang berbeda-beda itulah yang nanti kita pelajari di dalam pendidikan komparatif ini. Nah, itu tadi Mas, yang saya katakan belum disosialisasi kurikulum udah berubah. Ya kan? Kurikulum Merdeka itu kan belum menyentuh ke bawah di daerah-daerah pedalaman. Ya, karena saya kan mengajar S3 ini kan banyak sekali mahasiswa saya. Apalagi di MP. Mahasiswa dari Papua, dari mana. Mereka itu ya belum lagi baru mendengar gitu loh. Kurikulum Merdeka baru aja kok udah tiba-tiba udah berubah gitu. Nah, ya. Kalau menurut kalian kenapa itu? Ya, baca itu yang tadi saya bagikan kemarin. Ideologi pendidikan kita itu tidak mapan. Tidak mapan. Arahnya pendidikan kita itu jadi masih kabur. Itulah yang membuat kita mudah sekali untuk berubah. Tahu, bingung negara ini kita mau menuju kemana. Kalau itu sudah ada, itu enak. Seperti dulu kita punya GBHN. 25 tahun. Arahnya ke situ. 5 tahun implementasinya. Kan 25 tahun dibuatkan Pak Harto toh. Garis besar haluan negara. Ya. Nah, itu ternyata membantu sekali. Jadi semua menteri udah mengarah ke sana. 5 tahun ini ya, ini yang nggak ada sejak reformasi. Reformasi itu nggak jelas, membuat orang menjadi ingin liberal, tapi belum masanya untuk menjadi liberal, bingung sendiri. Itu ya Mas Putra ya. Ya, kalau tadi, ini jawaban saya yang terakhir tadi, harusnya kan ada gitu arahnya. Sehingga nggak gonta-ganti. Nah, bagaimana kita mendesakkan, ya. Ini sekarang banyak UNY terlibat pada kurikulum yang ini. Kenapa enggak mengatakan bahwa ayolah kita buat garis-garis besar pendidikan 5 tahun, 25 tahun. Ya UNY oke, jadi pionirnya gitu loh. Ya, daripada mereka ya kan dengan menterinya sekarang. Beberapa orang UNY kan dekat. Ah, cobalah bilang menterinya. Ya ini kan masalah-masalah pendidikan apa ya tadi itu yang apa ada 3 apa 5 dia minta itu. Meaningful, apa full lagi? Ya, joyful. Nah itu. Itu kan cuma istilah, udah kita lakukan gitu. Nah, mumpung ada waktu, buat garis-garis besar pendidikan 5 tahun ke depan, 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun ke depan, sehingga setiap menteri bisa melanjutkan fondasi pendidikan itu. Itu ya. Nah ini. Ya saya kira juga para dokter gitu ya. Kita dulu ketika saya masih jadi ketua komisi itu kita beberapa kali. Dan saya ketua komisi penelitian dan pengabdian masyarakat dan waktu itu dan jurnal. Kita mengirim ke DPR gitu, ke menteri. Diterima, tapi nggak tahu what next-nya gitu loh. Jadi tempat kita itu bukan apa yang dikatakan, tapi apa yang mengatakan, baru didengar. Ternyata kita asosiasi guru besar UNY, guru besar yang lain ya itu kalah sama partai. Oke, silakan Mas Hendro, Pak Hendro, Putro. Saya kurang menarik diskusinya Prof. Ini kalau dipodcast-kan itu menjadi asik gitu ya. Wah, nanti baca UR kita. Ya, terkait dengan komparatif gitu kan. Mbak Frida tadi sudah menyampaikan berbagai macam pengalaman berterjun di dunia pendidikan. Dan memang beberapa hal saya juga sepakat begitu ya.
mungkin kita sebelum masuk ke meng-compare dengan beberapa negara luar ya. Iya. Kalau kita meng-compare di internal saja begitu, memang ideologis kita ini kan pembentuknya macam-macam. Ada pendidikan yang bergaya tradisional yang dibentuk apa kata kiai. Kemudian ada pendidikan yang dibentuk model militer, gitu ya. Ada pendidikan moderat seperti Al-Azhar dan kawan-kawannya. Memang kalau ini disatukan memang agak kesulitan. Dibuat menjadi sebuah hal yang menjadi sama begitu akan menjadi sulit karena yang satu beda-beda, mindset-nya beda-beda. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah unsur bisnis itu selalu masuk dalam dunia pendidikan. Nah, itu boleh ditentang atau tidak ya, seperti Al-Azhar gitu ya. Tetap mereka juga berpikirnya cash and flow begitu. Sepakat, Pak. Kemudian kampus-kampus swasta, bahkan kampus negeri gitu ya. Kalau misalkan seperti universitas negeri tanpa mereka melalui PTNBH, mereka bagaimana menggaji dosennya untuk remun yang lebih tinggi, misalkan begitu ya. Nah, mulai dikapitalisasi. Nah, kemudian yang kedua, saya sepakat dengan Prof. Wida, beberapa negara lain di luar sana itu menggaji gurunya sangat tinggi, mereka gurunya itu S2 begitu. Kemudian jangan lupa bahwa kualitas mereka sangat luar biasa. Didukung oleh siapa? Bahwa pendidikan atau guru itu ada yang mencetak. Siapa itu? Yang mencetak adalah pabriknya guru. Pernah enggak kita mengevaluasi diri kita sendiri yang berada di kampus-kampus pendidikan untuk benar-benar sudah mencetak generasi yang bagus? Pernah enggak kita ukur sampai ke sana? Kalau kita compare dengan beberapa kampus di Finlandia, beberapa kampus di luar negeri, itu memang beberapa profesornya turun untuk mengajar TK. Nah, kalau di kita ini bagaimana? Nah, ini memang betul-betul harus kita self reflection gitu ya. Apakah yang kita berikan kepada dunia pendidikan itu sudah betul atau bagaimana? Karena saya juga sebagai dosen begitu, saya juga kadang-kadang saya ini sudah benar belum ya ngajar saya ke mahasiswa ini sudah, karena ketika mereka sudah keluar, mereka tidak benar, saya ikut nanggung dosanya gitu ya. Nah, ini hal yang memang banyak sekali kita compare ketika berbicara dengan terkait dengan pendidikan. Kemudian ada hal yang menarik lagi gitu ya. Kita mendebatkan sebuah kurikulum, mulai dari kurikulum CBSA, kita belum sampai meng-compare nih secara betul-betul secara teknis. CBSA, kemudian ada kurikulum KBK, kemudian ada kurikulum KTSP, kemudian ada kurikulum 2013, sama kurikulum Merdeka begitu. Sama dari sekian banyak, hampir 20 tahunan kurikulum yang kita rancang begitu, yang kita jalankan bersama-sama, kalau melihat skor PISA kita, itu rata-ratanya 300, sedangkan rata-rata dunia itu 100 sudah. Artinya ada gap 200. Ada sebuah riset untuk mencapai 4 naik skor 4 saja itu butuh sekitar 3-4 tahun di Indonesia. Artinya kita ini akan semakin jauh ketinggalan. Nah, ini permasalahannya ini sebenarnya ada di mana? Nah, kalau saya melihat, kalau kita coba telusuri lebih dalam lagi, guru ini ada yang mencetak gitu ya. Tentu ini tidak pas dari politik juga. Politik pendidikan, seperti yang Prof tadi sampaikan terkait kurikulum Merdeka. Memang kenapa sih harus dirubah menjadi deep learning-nya saya setuju, gitu ya. Kenapa harus ada deep learning, ada tambahan gitu, ada joyful, meaningful, dan kawan-kawan begitu. Padahal di kurikulum Merdeka itu sudah ada. Dan saya yakin filosofi perubahan kurikulum dari tahun ke tahun itu ada adopsi dari luar negeri. Contoh misalkan kurikulum 2013 itu masih dari Australia. Modelnya seperti model Cambridge begitu. Kurikulum Merdeka yang dibawa Nadiem, modelnya seperti model kurikulum Swiss, kurikulum internasional baccalaureate. Pola-polanya ini sudah dicoba diadopsi di Indonesia sebenarnya. Ada profil pelajar Pancasila, yang mana itu ada perketuhanan dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya sudah dicoba untuk diakomodir. Tapi tetap saja ada kritikan, ada hal-hal yang salah. Tapi maksud saya adalah kita boleh mengkritisi kurikulum, tapi apakah harus mengganti secara keseluruhan kurikulumnya, begitu loh maksudnya. Jadi seperti yang Pak Menteri sekarang ini disampaikan, buat apa ganti menteri kalau nggak ganti kebijakan? Wah ini agak aneh begitu. Nah itu memang Prof. Jadi
kita ini, yaitu kalau di Inggris itu ada paten Cambridge yang dirubah pendekatannya, mungkin konten-kontennya. Ya, di kurikulum Taiwan juga demikian, di kurikulum Swiss yang IB juga demikian. Kurikulumnya tetap, tapi yang paling digeser-geser dikit ya strateginya, pendekatannya begitu. Nah, kita ini enggak, rombak semuanya. Ganti nanti 5 tahun lagi rombak semuanya. Nah, ini sebenarnya siapa sih? Kalau itu proyek juga enggak jalan, Prof. Karena kurikulum Merdeka itu sejak pergantian COVID ya, 2021 sebenarnya sudah jalan. Namanya kurikulum prototype, kemudian turun lagi, sebenarnya sudah disiapkan lama sebenarnya. Nah, enggak tahu ternyata isu yang beredar sosialisasi kawan-kawannya kok bisa enggak sampai, mungkin daerah, karena kurikulum enggak bisa lepas di daerahnya masing-masing. Kebijakan ini Ya, sama-sama. jadi Terima kasih, Prof. ya tadi sebenarnya komentar ya. Jadi ya itu yang saya katakan tadi. Kita kan menginginkan misalnya kurikulum itu ya seperti Cambridge itu loh. Bagus bisa diadopsi orang lain gitu. Nah, tentu saja itu kan sudah pengalaman lama sekali. Coba kalau dilihat sejarah pendidikan kurikulum Cambridge itu sejak tahun berapa? Nih Bu Yud ini yang ngambil. Sejak kapan itu? Ya, karena waktu saya sekolah sudah ada. Jadi kan sudah ratusan tahun. Jadi mapan. Nah, itu yang dikatakan sebagai ideologi pendidikannya. Ya, ideologi pendidikannya. Bukan ideologi negaranya. Ke arah mana? Misalnya Cambridge penekanannya apa? Misalnya itu. Ya, untuk apa? Kalau saya lihat Cambridge itu lebih juga kepada kompetensi. Ya, kompetensi anak gitu, ya, kompetensi. Ya, itu. Ini yang kita ini kelemahan kita adalah kita tidak punya arah, Mas. Itu aja. Tidak punya arah kita. Kalau kita sudah punya arah kuat gitu ya. Misalnya saja Jepang. Termasuk juga Singapura, mereka sudah punya arah, ya. Dulu saya pernah diceritakan ketua waktu mereka ke sana, berbincang-bincang dengan menteri pendidiknya itu, yang di mana di Singapura kan tidak macam-macam itu loh yang namanya visinya. Ya, visinya itu nggak macam-macam. Kalau dia masih SD itu, mempelajari bagaimana menjadi orang Singapura. To be a Singapore. Jadi udah dibuat oleh negara, anak Singapura itu harus tahu IT, mandiri di sistem kreatif, bukan religius loh. Mereka nggak menyentuh itu. Maka nggak ada pendidikan agama kan. Jadi ada hal-hal yang harus mereka domani. Terus menerus itu. Nah, sedang visi kita kan ganti-ganti. Sama sekolah sebelah aja berbeda visinya. Ya kan? Sama-sama sekolah SMP. Satu jalan itu ada 5 SMP, visinya 5. Nah, kalau mereka tuh gitu. How to be a Singapore. Diisi seperti anak Pancasila kan gitu. P5, sekarang mau diminta menjadi P7 ya, tambah 2. Itu yang saya herankan gitu. Nggak mau tampilnya bea gitu loh. Emangnya pendidikan aksesoris? Ya. Emangnya pendidikan ini penampilan? Itu loh, isi kan harusnya. Nah, ketika mereka sekolah, yaitu tadi yang saya katakan how to be a Singapore itu kalau dia sekolah ya di sekolah dasarnya ya, primary education. Ya nanti high education-nya beda. How to be a Singapore, I'm a Singapore. Jadi apa yang dipelajari sekolah tadi diimplementasikan di sekolah menengah gitu. Dia harus IT ya, dilengkapi IT-nya. Mandiri apa aja yang harus membuat mereka mandiri gitu. Mengisi visi-visi itu dengan misi. Misi kemudian kan gitu ya kalau secara manajemen ya, visi, misi ke bawahnya itu kebijakan, program, kegiatan, kan 5 itu. Dari visi turun ke misi, dari misi ke kebijakan, dari kebijakan ke program ke kegiatan. Baru nanti diisi orang-orangnya dan dianya gitu. Kalau kita kan kecapek ya, duitnya berapa? Nah, ini dulu disesuaikan program dengan uang. Harusnya kan uang menyesuaikan program. Kalau kita enggak, uang
disesuaikan dengan programnya nanti gitu loh. Duitnya emang sakmene kok macem-macem lah, udah susah itu, wale-wale caranya. Secara manajemen itu nggak boleh dirubah, visi, misi, kebijakan, program, kegiatan, pembiayaan berapa, gitu ya, nanti dengan SDM-nya, itu. Nanti kalau udah kuliah Mas, udah di perguruan tinggi ya, apa yang harus saya berikan untuk Singapura? Mencipta, how to ya, what can I do for Singapore gitu. What can I do? Jadi mereka mencipta terus. Kalau dia sosial mencipta apa, kalau dia eksakta mencipta apa gitu. Karena arahnya itu udah jelas. Nah, sehingga kalau arah pendidikan itu jelas, isi pendidikannya juga jelas, berkesinambungan gitu loh. Jadi kelemahan kita adalah kita mau ke arah mana pendidikan kita ini, bawa kemana. Ya kalau sekarang kita melihat Australia mereka beberapa tahun ini kan berubah ya. Dari mereka kompetisi, tadinya kan kompetisi, seperti liberal kan. Sekarang mereka sudah mulai ke arah sosialis. Yang penting itu karakter gitu. Maka mereka tidak lagi ada ujian-ujian standar. Lebih ke arah perilaku karena mereka sudah melihat kerugian dari standar itu. Orang pinter tapi nggak kelakuannya jelek gitu loh. Banyak tipu gitu loh. Nah ini arahnya. Ya. Nah Indonesia nggak usah malu-malu. Kalau kita memang esensial ya udahlah esensial. Sekolah itu menjadi anak yang baik gitu loh. Perkara nanti mau mencipta apa-apa mungkin non formal gitu. Ya. Nah, kalau di sekolah-sekolah yang tadi saya katakan Singapura dan itu mereka lebih liberal. Mas, di sekolah-sekolah yang liberal ataupun semi liberal, memang salah satunya itu tadi. Nggak apa-apa cari keuntungan dari pendidikan. Pendidikan yang baik, kompetisi, itu mendatangkan nanti income. Memang pendidikan itu merupakan lembaga mencari income. Itu. Nah, kalau kita income genetik, iya, saya sampai pusing loh dengan kebijakan-kebijakan di perguruan tinggi seperti UI sekarang. Masa prodi disuruh cari uang, lah kemana? Kayak jurusan kita IP, mau cari duit apa kecuali mahasiswa. Mahasiswa aja bayarnya berapa? Ya. Karena ini kan jadi sangat susah. Nanti pada rapat itu disindir terus yang income generatingnya rendah. Masa kita suruh jualan apa? Saya juga heran di tempat saya gitu loh. Kecuali misalnya seperti fakultas olahraga. Nah, bisa lah mereka punya kolam renang, punya itu disewa-sewakan kan. Nah, kita punyanya cuman apa? Punyanya cuman ada di kepala kita ini. Masa sih mau nakar terus lah. Sekarang zamannya sudah gratis ya. Online webinar itu banyak banget, nggak laku gitu loh. Ini beban sebenarnya, nggak jelas kan? Kita disuruh membangun karakter, kita disuruh mencari uang, ya kan? Nggak jelas lah. Kalau seperti sekolahnya Al-Azhar tadi ya udah memang jelas mereka kompetisi untuk mencari income Mas. Jadi Bu Yud jangan disalahkan. memang orientasi mereka jadi religius, liberal, kapitalis. Enggak sama lu kapital itu kan modal. Iya. Nggak apa-apa. Modal sosial, modal kapitalis. Kapitalis. Jadi kita ini kadang-kadang sok malu-malu gitu loh. Ya, betul. Saya juga kalau ada cara-cara mencari uang ya saya mau jadikan duitan. Tapi nggak tahu ilmu sosial mau diapakan gitu loh. Ya kan? Itu Mas ya. Kemudian, nah saya nggak terlalu percaya Mas dengan skor PISA. Karena yang ikut PISA itu nggak semua orang-orang pandai. Mungkin kalau orang pandai di Indonesia juga banyak yang ikut PISA. Jadi anak-anak sekarang kalau udah mulai itu udah lagu lama, kamu nggak usah buat latar belakang dari PISA. Bosen memang. Sama dengan metode yang dipakai, guru tradisional. Ini kurang ini, itu udah lama, itu lagu lama. Maka kita mulai dari grand theory kalau membuat sebuah tulisan. Ya dengan hasil-hasil penelitian. Udahlah jangan ikut mengembek orang-orang yang tadinya itu memang nggak jelas. Ya, nggak jelas kan itu.
Kok guru menyalahkan guru itu kan nggak jelas. Saya baca lagi skripsi, tesis, disertasi guru, kok nyalah guru ya, dirinya sendiri. Guru tidak aktif, gini lah, kamu kan jadi guru udah lama gitu loh. Itu terus. Nah, sama dengan pizza, Mas. Kalau saya membimbing mereka yang di sana itu, ya, nggak mau dan dibilangin kita IQ-nya 78. IQ Anda nggak 78. Sebagian di sini nggak mungkin 78 bisa. Kalian itu pasti di atas 110. Udah jelas itu. Ya, nggak ada itu. Jadi jangan percaya yang gitu-gituan itu. Jangan latah. 78 itu bodoh loh. 80 itu masih bodoh ke bawah. Di bawah simpan. Pasel. Ya, idiot itu 60. Masa kita dekat sekali dari situ? Jangan percaya. IQ pun nanti lahir ya, misalnya IQ berkembang 80% kan sampai 8 tahun. Bisa dia diukur anak itu IQ-nya tinggi. 8 tahun itu IQ-nya 130. 32, masuk jenius. Tapi dia tinggal di pedesaan, dia macul, dia itu nggak ada guna kan. Lebih baik kayak kita-kita ini, IQ-nya nggak ada 120 tapi dirangsang terus. Karena ada multiple intelligence. IQ itu bukan segalanya. Ada intelijen yang lain. Terutama karakter itu. Itu laku di mana-mana. Kalau kita sudah bekerja, bukan IQ yang dicari tapi EQ. Ya, EQ, emotional intelligence. Ya, itu. Kemudian kalau kita mau sehat mentalnya, SQ. Ya, SQ. Ya, artinya apa? Bagaimana memaknai hidup ini. Anda jangan semua mau tiba-tiba nanti Anda sudah sakit mental ya. Udah jam 11 ya. Terima kasih untuk hari ini. Ya, untuk yang lain nanti kita diskusikan lagi. Jadi misi saya dalam mata kuliah ini adalah menyadarkan Anda. Menyadarkan Anda juga dengan pedagogi kritis. Kita tidak mencaci maki, tetapi kita mencari apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Belum lagi kita membandingkan dengan negara-negara yang lain. Satu pesan saya, jangan apatis. Ya, jangan apatis, kita tetap aja ya. Saya percaya bahwa dinamika pendidikan kita itu baik. Baik, dulu dan sekarang itu sangat berbeda. Anda dan saya dulu sangat berbeda ya. Saya sudah 39 tahun jadi dosen, jadi saya bisa menceritakan pada Anda. Anda belum lahir, saya sudah jadi dosen, ya kan? Ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokennya nanti saya anukan semua ya. Saya perkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.